Beberapa hari yang lalu itu media sosial kalau teman-teman lihat rame dengan salah satu TikToker yang ngasih kritik terhadap daerah asalnya yaitu Lampung. Di video itu dia jelasin sebuah layar presentasi yang dikasih judul alasan kenapa Lampung nggak maju-maju. Sebenarnya yang bikin rame itu bukan videonya doang, tapi reaksi orang setelah menonton video tersebut. Ada yang mendukung, ada yang nolak, dan bahkan mungkin sampai ada yang ngelaporin TikToker ini ke kepolisian. Alasan ngelaporinya pun dianggap bahwa TikToker ini memberi citra buruk ya kepada salah satu daerah di Indonesia yaitu Lampung. Nah, sampai-sampai pada perkembangan kasus yang terus bergulir ini, keluarga dari TikToker ini katanya mendapat intimidasi dari beberapa oknum atau beberapa pihak gitu ya. Lalu kalau dipikir-pikir, emang kalau gitu ngasih kritik atau ngasih opini yang berbeda, itu memang nggak boleh ya di Indonesia. Nah, selanjutnya memang kalau dipikir-pikir, budaya untuk memberikan kritik atau bersifat berbeda di Indonesia memang tampak seperti agak ditekan atau agak berbeda dengan mungkin kondisi di negara lain. Salah satu faktor yang mendasari ini adalah budaya Asia Timur. Jadi pada dasarnya kondisi budaya yang serupa, mungkin sikap-sikap berkritik atau menyampaikan pendapat yang berbeda ini memang agak dihindari. Dalam hal ini memang di budaya ini cenderung punya karakteristik mengedepankan tata krama atau kesopanan. Nah, khusus di Indonesia sendiri, selain dari faktor budaya, ada juga faktor sosial politik yang membatasi aktivitas memberikan kritik di lingkungan masyarakat. Kalau teman-teman ingat, di era masa Orde Baru, waktu itu ada tindakan untuk melakukan penekanan pada pihak-pihak yang memberikan kritik kepada pemerintahan. Alasannya sih macam-macam. Bisa karena menjaga stabilitas sosial, menjaga ketenangan politik, dan juga tidak menimbulkan kegaduhan di antara masyarakat itu sendiri. Beberapa pihak atau beberapa golongan akan menghadapi ancaman serius kalau melakukan kritik pada masa tersebut. Pada akhirnya, kondisi itu membentuk semacam budaya pembungkaman, sehingga hal itu menjadi budaya yang cukup mengakar di masyarakat sampai sekarang. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, selepas dari Orde Baru atau pada masa reformasi hingga saat ini, ada beberapa anggapan bahwa kebebasan berekspresi sudah bisa diungkapkan. Tapi apakah benar demikian? Sayangnya belum. Pada masa sekarang, memang secara terbuka sudah banyak pihak-pihak yang dapat menyampaikan pendapatnya dengan bebas di lingkungan publik. Tapi ada beberapa hal yang tetap dibatasi dan bahkan sengaja untuk dibatasi. Contohnya adalah kejadian yang sering kita lihat termasuk yang dialami oleh TikToker ini. Kritik pada dasarnya adalah sebuah ungkapan ketidaksetujuan akan sesuatu gagasan atau konsep yang mungkin akan disampaikan ketika orang merasa bahwa ada perbedaan di antaranya. Ketidaksetujuan atau perbedaan pandangan ini harusnya wajar di dalam lingkungan masyarakat. Justru aneh kalau misalnya dalam sebuah populasi yang beranggotakan lebih dari 100 orang tidak muncul perbedaan antara satu dan lainnya. Kemungkinannya kalau itu terjadi hanya ada dua. Yang pertama adalah anggota dari populasi tersebut tersupresi atau tertekan, atau yang kedua adalah pemimpinnya atau yang mengelola organisasi itu atau mengelola populasi itu cukup otoriter. Nah, sebenarnya nyampein kritik atau ngomong secara berbeda di lingkungan publik di Indonesia itu memang gampang-gampang susah. Selain karena faktor yang tadi aku sebutin seperti sosial, politik, dan budaya, ada juga faktor gap usia dan juga gap generasi yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Pola komunikasi generasi A dan generasi B pasti berbeda, sehingga ini semakin membatasi bagaimana kita menyampaikan atau berkomunikasi dengan generasi yang berbeda dengan kita. Terus kalau gitu gimana cara untuk menyampaikan kritik dengan baik dan benar? Mari kita bahas. Setidaknya cara pertama yang harus kita tahu untuk menyampaikan sebuah opini atau kritik yang berbeda adalah menggunakan data yang faktual dan juga aktual. Data yang aktual dan faktual akan membuat kualitas fakta yang kita sampaikan akan semakin objektif.
Sebuah fakta yang objektif akan memiliki nilai yang lebih valid dan reliable dibanding dengan fakta yang disampaikan dengan subjektivitas yang tinggi. Kita coba ambil contoh dari TikToker tadi. Secara umum yang disampaikan oleh TikToker tadi adalah soal kondisi pembangunan infrastruktur, pembangunan berbagai macam hal, dan juga salah satunya adalah pendidikan di daerah Lampung. Nah, jika kita lihat kontennya atau kita lihat videonya, ada beberapa hal yang terdukung secara data yang disampaikan oleh TikToker tadi. Lampung sendiri merupakan sebuah provinsi yang memiliki laju pendapatan domestik regional bruto cukup baik, yaitu menempati posisi ke-11 di Indonesia. Tapi kondisi atau laju pertumbuhan ekonominya itu cukup rendah, yaitu 6 terbawah di Indonesia. Selain itu, benar yang disampaikan oleh TikToker tadi bahwa mayoritas perekonomian di Lampung disokong oleh salah satu sektor, yaitu pertanian. Sementara sektor perdagangan dan juga manufaktur menjadi sektor yang ada di bawah pertanian. Pada tahun 2022, Lampung menempati posisi ke-7 teratas untuk jumlah penduduk miskin di daerahnya. Hal ini juga didukung pada indeks pembangunan manusia di tahun 2022, di mana Lampung berada di posisi 11 terbawah secara nasional. Kalau melihat dari fakta-fakta objektif yang barusan aku sampaikan, sebenarnya data-data faktual atas kritikan yang disampaikan kepada Provinsi Lampung ini terdukung secara objektif. Jadi rasanya cukup adil kalau kritikan tadi dikeluarkan ke ranah publik, karena memang apa yang disampaikan bukan berdasarkan perasaan subjektif saja, tapi juga didukung oleh data-data yang objektif. Apakah penggunaan data dalam menyampaikan kritik itu cukup? Sebenarnya menurutku kurang cukup, karena ada satu hal yang harus dipertimbangkan lagi, yaitu penggunaan pola komunikasi atau metode yang tepat dalam menyampaikannya. Metode di sini yang aku maksudkan adalah cara dan juga intensi dalam menyampaikan kritik tersebut. Jadi gini, komunikasi kan pada dasarnya adalah sebuah hubungan interaktif antara dua atau lebih orang untuk menyampaikan sesuatu. Dalam hal ini ada 3 hal yang perlu terlibat dalam menyampaikan komunikasi. Yang pertama adalah komunikator yang menyampaikan sesuatu, komunikan yang menerima sesuatu, dan juga media yang mengantarai antara keduanya. Idealnya, salah satu prinsip lagi yang diperlukan dalam komunikasi yang baik adalah kesepadaran atau kesetaraan antara komunikator dan juga komunikan, sehingga kedua belah pihak merasa memiliki hak untuk berbicara yang sama dan juga kewajiban untuk mendengar yang sama. Nah, di sini mungkin masalahnya. Pada kritik yang disampaikan oleh TikToker ini terhadap Lampung memiliki muatan pesan atau metode yang mungkin kurang sepadan atau tidak setara untuk salah satu pihak. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ini bisa terlihat dari salah satu pihak yang bereaksi dengan cara tidak terima atas kritikan atau pesan yang disampaikan oleh salah satu pihak yang lainnya. Sebenarnya ada beberapa faktor lagi yang mungkin berpengaruh di sini. Dalam hal ini mungkin juga ada keterbatasan media yang membuat antara dua belah pihak ini tidak bisa berdiskusi secara langsung. Selain itu juga ada perbedaan pola komunikasi atau cara berkomunikasi antara generasi A dan juga generasi B di sini. Hal itu membuat seolah-olah komunikasinya tidak setara atau tidak sepadan, sehingga menyebabkan salah satu pihak itu tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh pihak lain. Nah, hal-hal seperti inilah yang harusnya dihindari, yaitu di mana salah satu pihak merasa lebih unggul daripada pihak lain. Pada komunikasi biasa saja, ketika ada ketidaksetaraan itu bisa menimbulkan konflik, apalagi pada komunikasi yang berintensi untuk memberikan kritik. Oleh sebab itu, perlu kedewasaan dari masing-masing pihak untuk mengetahui apa intensi dari penyampaian kritik tersebut. Oke, pada dasarnya sebenarnya menyampaikan kritik itu sah-sah aja di kultur atau budaya masyarakat manapun memang. Tapi memang sebaiknya penyampaian kritik atau komunikasi itu disesuaikan dengan konteks dari masing-masing kultur dari budaya masyarakatnya. Konteks yang aku maksud di sini itu adalah soal cara, metode, dan juga apapun yang dianggap boleh maupun tidak boleh dalam masyarakat tersebut. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mengikuti aturan yang nggak tertulis itu. Karena ya, we are live in society, man. So, semoga dengan apa yang terjadi di lingkungan kita ini, kita semakin dilatih untuk dapat memberikan masukan ataupun kritik dengan lebih baik, serta kita juga bisa mendengar dan menerima kritik dengan intensi yang lebih baik lagi untuk perbaikan berkelanjutan ke depannya. Thank you and see ya.